Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabina Ahya Ulsena dengan nomor pokok mahasiswa 201110111044. Saya dari program studi Kesejahteraan Sosial kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pengertian warga negara. Secara etimologis, kata warga negara itu berasal dari bangsa Romawi yang pada saat itu menggunakan bahasa Latin. Kata warga negara itu berasal dari kata civis atau civitas yang memiliki arti anggota warga yang berasal dari city-state. Selain itu, kata civitas dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen yang memiliki makna warga dalam site yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Istilah warga negara sendiri merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki makna yaitu warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu setanah air. Sementara itu, menurut Encyclopedia of the Social Science tahun 1968, warga negara didefinisikan sebagai orang yang tercatat keanggotaannya dari sebuah negara, baik yang tinggal di dalam wilayah negara tersebut maupun berada di luar negara tersebut pada jangka waktu tertentu. Dalam bahasa Inggris, kata warga negara dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang menjadi bagian dari sebuah kependudukan yang merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah negara. Orang yang dapat disebut sebagai warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara tersebut. Secara umum, terdapat asas kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Warga negara sendiri juga merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Kemudian, adapun asas kewarganegaraan yang merupakan anggota dari sebuah negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang. Asas kewarganegaraan seseorang itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas kelahiran atau ius soli dan asas keturunan atau ius sanguinis. Asas kelahiran atau ius soli adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Asas ini lebih sesuai dengan kondisi global saat ini di mana status kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang tidak ditentukan oleh dasar etnis, ras, atau agama. Asas ini memungkinkan terciptanya undang-undang kewarganegaraan yang bersifat terbuka dan multikultural. Sedangkan asas keturunan atau ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan atas hubungan darah ini tampaknya sudah tidak terlalu relevan karena memiliki kecenderungan yang amat sempit dan membatasi diri. Adapun juga status kewarganegaraan seseorang yang dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada apatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya, seorang keturunan bangsa A atau ius soli lahir di negara B yang ius sanguinis, maka orang tersebut bukan warga negara A maupun warga negara B. Yang kedua itu ada bipatrid, adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. Contoh, seorang keturunan bangsa C lahir di negara D sehingga orang tersebut akan dianggap sebagai warga negara C dan juga D. Yang ketiga itu ada multipatrid, adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan dua atau lebih. Adapun pengertian warga negara menurut para ahli yaitu
Yang pertama, menurut A.S. Hikam yang mengemukakan definisi dari warga negara sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizenship. Kata tersebut memiliki makna sebagai anggota yang menjadi bagian dari sebuah komunitas yang membentuk sebuah negara itu sendiri. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai anggota suatu negara itu sendiri. Yang kedua, menurut Kurniatmanto S. mengartikan warga negara sebagai anggota dari sebuah negara, yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seorang warga negara memiliki hubungan antara hak serta kewajiban yang sifatnya itu timbal balik terhadap negara tersebut. Yang ketiga itu ada Austin Rani. Definisi dari warga negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara. Istilah warga negara sendiri juga bisa dibagi menjadi dua kategori yang terdiri dari warga negara asli atau pribumi dengan warga negara asing atau Fremdeling. Warga negara asli atau pribumi merupakan penduduk asli sebuah negara tersebut, sedangkan warga negara asing atau Fremdeling merupakan penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara tersebut. Selanjutnya ada fungsi warga negara. Fungsi warga negara adalah sebagai berikut. Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara dengan menyesuaikan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Fungsi warga negara yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Fungsi warga negara yang keempat adalah tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Fungsi warga negara yang kelima adalah menjaga persatuan serta kesatuan sebuah negara. Fungsi warga negara yang keenam adalah mentaati dasar sebuah negara, hukum yang berlaku, serta sistem pemerintahan tanpa adanya terkecuali. Fungsi warga negara yang ketujuh adalah turut serta dalam proses pembangunan dalam membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapainya. Selanjutnya, ada pengertian hak dan warga negara. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa ataupun tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Kewajiban juga dapat berupa hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak sebagai warga negara. Tetapi sebagai warga negara juga kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Dapat diketahui juga bahwa hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan. Namun, dalam pemenuhan hak dan kewajiban pun harus seimbang, karena kalau tidak seimbang bisa terjadi pertentangan dan bisa saja pertentangan itu menempuh jalur hukum. Selanjutnya ada hak-hak warga negara. Adapun istilah yang berkaitan dengan hak-hak dasar yakni yang pertama ada hak kodrat, hak asasi manusia, hak kebebasan dasar manusia, hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right, maka hak adalah what is nature. Hak tersebut sifatnya sifat kodratnya itu dalam artian kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut. Hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian dibawanya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor
39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan, hak asasi manusia adalah sebagai perangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pasal 28J ditentukan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Selain itu, ditentukan pula hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Yang keempat, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Yang kelima, kewajiban negara untuk hak asasi warga negara. Yang keenam, kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Yang ketujuh, kewajiban negara memberi jaminan sosial. Yang kedelapan, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Selanjutnya ada kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanaannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara, yaitu yang pertama, wajib mentaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD tahun 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk karena pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun hak dan kewajiban warga negara asing di Indonesia, yaitu yang pertama, kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. Yang ketiga, tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Yang keempat, tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk beda agama. Dari yang sudah saya bahas di atas tentang materi hak dan kewajiban warga negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara.
A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara secara singkat. Kurniatmo S. juga mendefinisikan warga negara sebagai anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara memiliki kedudukan khusus terhadap negara. Ia memiliki hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Warga negara memiliki 7 fungsi dan memiliki status warga negara. Sedangkan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.